harus bisa. Bentar lagi keluar tuh anaknya. Akhirnya lahir juga dua anak monyet ini. Apakah aku harus membuang salah satu dari kedua anakku ini? Tapi aku sudah susah payah melahirkannya. Tidak segampang itu untuk membuang salah satu dari mereka. Sudahlah, urus saja keduanya. Lagian, kamu tuh orang kaya kan? Dan uangmu pasti sudah banyak. Lalu, jika kamu tidak mampu untuk mengurus keduanya, berikanlah saja salah satu anakmu itu kepada sahabatmu. Atau, berikanlah saja kepada orang lain. Jangan sampai engkau membuangnya. Masih banyak orang yang ingin mempunyai anak. Bu, saya titipkan anak saya kepada Anda. Tolong jaga dia dan rawat dia dengan sepenuh hati, seperti ibu merawat anak ibu sendiri. Saya mohon sekali, Bu, jangan sampai ibu menyakiti dia ya, Bu. Sebenarnya sih tidak rela, Bu. Tapi ya, ibu tahu sendiri kan ya, ekonomi keluarga saya juga seperti itu, Bu. Tenang saja, Bu. Saya akan merawat anak ibu dengan sepenuh hati. Seperti saya merawat anak kandung saya sendiri. Dan saya akan jaga dia seperti saya menjaga anak kandung saya sendiri. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat Aurel bahagia. Saya harap ibu ikhlas ya. Sebenarnya saya tidak ikhlas, tapi ya mau bagaimana lagi. Ibu harap kamu tumbuh menjadi anak yang ceria. Maafkan ibu ya nak, karena ibu tidak bisa membesarkanmu. Jadi kamu harus dirawat oleh orang lain. Ibu harap suatu saat nanti kita bisa bertemu. Ya walaupun kamu tidak mengenali ibu, setidaknya ibu bisa melihat wajahmu. Aurel anakku. 16 tahun sudah berlalu, dan kini usia Aurel dan Alana sudah menginjak umur 16 tahun. Waktu memang begitu cepat, dan kini mereka sudah kelas 1 SMA. Dan apakah mereka akan bertemu lagi? Tidak ada yang tahu ke depannya bagaimana. Hai, aku Aurel. Sekarang aku sudah kelas 1 SMA. Tidak terasa waktu begitu cepat. Jujur Li, aku pengen banget ngulang waktu. Aku masih pengen main-main sama bunda. Iya, piringnya sudah rapi. Saatnya aku memanggil Aurel. Semoga aja dia udah bangun. Aurel, turun sini nak. Kamu udah bangun kan nak? Aurel, kamu kemana sih? Masa bunda panggil gak jawab-jawab kamu? Aurel! Bunda manggil. Sebentar bun, masih di jalan. Gak kerasa ya bun, sekarang Aurel udah SMA loh. Waktu emang cepet banget ya berlalu. Perasaan baru kemarin masuk SD deh. Sudah, kalau begitu Aurel mau berangkat sekolah dulu ya bun. Takut telat nantinya. Iya, waktu emang cepet banget berlalu nak. Makanya kamu sering-sering dong habisin waktu bareng bunda. Ya sudah, kalau kamu mau berangkat sekolah dulu sana. Nanti telat loh nak. Ini bunda juga mau berangkat kerja soalnya. Oh, sekolahnya gede banget. Gak nyangka aku bisa terima sekolah di sini. Serius, gak bohong, aku seneng banget. Pasti sekolah ini isinya orang kaya semua. Kira-kira aku bakal dapet temen gak ya? Ini dia SMA Sakura, sekolah impian orang-orang. Tapi tidak semua orang bisa masuk ke sekolah ini. Biasanya hanya anak-anak orang kaya yang bisa masuk ke sekolah ini. Dan juga anak-anak yang mendapatkan beasiswa. Tapi rata-rata anak yang masuk menggunakan beasiswa dibully oleh anak donatur terbesar di sekolah ini. Karena anak-anak donatur itu merasa bahwa mereka yang paling berkuasa di sekolah ini.
Siapa dia? Siapa ya kira-kira di situ? Kenapa aku merasa dia mirip denganku? Dan aku juga merasa hangat ketika di dekatnya. Apakah dia kembaranku? Tapi ya tidak mungkin, karena aku kan anak tunggal. Tapi bisa jadi dulunya aku adalah anak yang diadopsi. Tapi ya sudahlah, kenapa aku memikirkan hal itu? Tidak ada manfaatnya juga. Udah istirahat aja. Baca buku yang mana ya? Banyak buku di sini. Aku bingung. Dulu kan di SMP tidak sebanyak ini bukunya. Anjir, banyak banget. Bingung gua. Tahu pusing pala Barbie. Anjir lah, buku yang mana? Bingung banget sumpah, nggak bohong. Masa ya aku baca semuanya sih? Tahu budrek. Yang ini kali ya, tapi jangan deh, apa yang ini aja. Udahlah, pilih yang lain aja. Huh? Hai Aurel, kenalin gue Alana. Gue ngerasa kalau kita tuh ada kemiripan loh. Gue juga suka baca buku tahu. Apa jangan-jangan kita kembar? Karena gue juga merasa hangat kalau lagi deket lo. Siapa nama ibu lo? Entah lo kapan? Siapa nama bapak lo? Umur lo berapa? Lo masuk sekolah ini lewat jalur beasiswa ya? Gue kayak pernah lihat lo, tapi kapan ya? Gue lupa. Ini orang banyak nanya. Nama bunda gue Sulastri, ultah gue bulan 2, tanggal 4, gue juga gak punya bapak, dan niat gue masuk sekolah ini emang lewat jalur beasiswa. Karena gue tuh pinter, dan gue juga ngerasain hal yang sama kok kayak lo. Gue juga ngerasa hangat kalau deket lo. Apa jangan-jangan kita kembar ya? Tapi kita gak mirip sama sekali. Dan ini dia awal dari pertemuan mereka berdua. Kalau dilihat-lihat muka mereka emang gak mirip sih. Tapi kan mereka kembar gak identik, jadi wajar aja. Mungkin mereka masih bingung, karena kan Aurel diadopsi orang, sedangkan Alana, dia dijaga oleh ibunya, alias ibu kandung mereka berdua. Kalau seumpama kita kembar, tapi wajah kita gak mirip, itu adalah hal yang wajar. Karena bisa jadi, kita itu kembar gak identik. Jangan-jangan kehidupan kita kayak di drama-drama gitu. Ya, gue bakal berusaha nyari tahu asal-usul kita berdua. Cobalah nanti nanya ke bunda lo deh. Siapa tahu bunda lo itu ngadopsi lo. Apakah lo merasa hangat ketika di dekat bunda lo? Kalau lo gak merasa hangat di dekat bunda lo, jangan-jangan dia adalah orang yang ngadopsi lo. Bisa jadi kita kembar gak identik. Masuk akal. Kita gak mirip, tapi belum tentu merasa hangat itu kembar. Bisa jadi kita kakak adik, tapi gue gak tahu. Nanti gue bakal tanya ke bunda gue. Siapa tahu dia tahu sesuatu tentang asal-usul gue. Dan gue juga gak merasa hangat kalau deket bunda gue. Aneh, kita harus bisa nyari tahu asal-usul kita berdua. Jangan sampai kita nyesel karena kita nggak nyari tahu asal-usul kita berdua.